Sebenarnya apa sih alasan Amerika mulai perang dengan Iran? Ketika saya kuliah bersama dengan Profesor Dr. Mukti Ali, Menteri Agama zaman Pak Harto, dia ngomong pada saya begini satu ketika, Har, sebenarnya kita ini percuma belajar terlalu panjang tentang Palestina dan Timur Tengah. Tapi kalau bicara sebelum tahun 1979, hubungan Iran dan Israel itu seperti apa ya, Prof? Iya, dengan Amerika kan Apa dampaknya aja? besar. Minyak pasti jadi masalah walaupun Menteri Bahlil teriak-teriak bahwa kita masih sanggup. Iya, taruhlah. Tapi berapa lama sanggupnya? Sampai habis lebaran, Prof. Habis mudik. Selesai balik mudik sini harganya naik langsung. Iya, iya. Tapi kalau seandainya Indonesia harus memihak, kemana yang paling pilihan terbaik Iya, kalau menurut kalau Prof? tidak bisa memihak. Kalau Cina gimana posisinya di perang ini, Prof? Cina sama dengan posisinya dengan ini. Sebenarnya Cina itu juga ada persoalan dengan Amerika. Iya. Berarti kalau Iran lawan Amerika ini siapa yang menang kalau menurut Prof? Iya, sekarang dalam keadaan ini sebenarnya Trump sudah tersudut karena tidak pernah membayangkan, ya itu tadi dalam pikiran Trump dan Israel menyerang Iran itu paling lama seminggu. Pasti 2 kalah. Makanya ketika pimpinan delegasinya Amerika di Swiss untuk berunding dengan Iran, kan ngeluh dia, kok Iran tidak mau menyerah ya? Padahal 2 kapal induknya Amerika sudah menuju ke Iran. Iya, iya. Tapi Iran tidak bergeser. Artinya dia tetap punya merasa saya harus bertahan dan saya bukan bangsa pecundang. Dia melawan kan. Semua orang kaget bahwa Iran bisa bertahan selama ini. Itu sudah dinyatakan oleh bekas Kepala Staf Angkatan Udara kita Pak Cepi dalam satu diskusi. Memang mengagetkan. Jadi Amerika ngiranya wah langsung diserang Iya. bakal nyerah dalam berapa hari? Iya, dalam pikirannya itu. Nama strateginya shock and awe namanya. Nah, iya. Karena bayangannya kan saya bawa 2 kapal induk. Benar, Iya, Iya kan? iya. Tapi di tengah jalan kapal induknya toiletnya nggak berfungsi 600. Malah ada yang mengatakan nanti kalau saya pulang ke Amerika saya mau berhenti jadi tentara. Gara-gara itu saya merasa capek. Jadi berarti kalau ini berlanjut yang menang akan Iran, Prof? Paling tidak ada sesuatu yang memungkinkan Iran tidak akan dikalahkan begitu saja. Jadi kalau ada, dia kan sudah melakukan tuntutan. Kami mau berunding dengan satu catatan, dengan catatan tertentu 3 hal. Yang pertama adalah harus ada perjanjian yang mengatakan bahwa Iran tidak akan diserang lagi. Oh, berat ya. Oke. Lalu yang kedua, 15 pangkalan perang Amerika di Teluk dihapuskan. Wah, nggak bakal mau sih. Itu tuntutannya dia. Baru dia mau berunding. Nggak bisa sih itu. Karena kalau pangkalannya masih ada ya akan terus terancam dia. Nah iya, ketika misalnya mereka marah-marah kenapa kami diserang, ya bagaimana lawan Amerika pakai mereka? Iya kan, persoalannya kan itu. Kalau pangkalan perangnya itu nggak diserang oleh Iran, ya pakai Amerika kan? Di situ kelemahan daripada negara Teluk ini, bahwa ternyata Amerika tidak bisa berbuat apa-apa walaupun ada pangkalan perangnya. Pangkalan perang Amerika tidak mampu memberikan ketenangan hidup bagi negara-negara Teluk. Ternyata diserang semua juga dan berhasil. Selalu ada perhitungan strategis yang keliru yang dipikirkan oleh baik Israel maupun Amerika. Kesulitan bagi Trump sebagai pedagang, dia tidak memiliki kemampuan berpikir secara militer secara pasti. Walaupun tentu saja kepala staf mereka, kepala staf angkatan perang kan boleh dikatakan jago-jago semua. Walaupun sebenarnya dalam perang mereka nggak pernah menang. Sebenarnya Iran emang cuma perlu bertahan aja ya. Iya. Sampai perangnya terlalu mahal buat Amerika ya. Iya, contohnya dalam sehari ratusan triliun harus keluar. MBG atau? Bukan. 1 triliun kalau itu. Triliunan sekali tembak itu triliunan.
Iya. Nah, sementara Iran nembaknya cuma berapa? Jauh rendah anggarannya. Syahid. Tapi memang anggarannya Amerika kan di atas kertas, jauh sekali, Oh, 40 iya. kali lipat daripada Iran. Iya, tentu saja. Dia kan negara kaya. Harusnya Tapi Amerika kan dong. persoalannya kan rakyatnya kan nuntut. Iya. Duit pajak saya yang sekian itu untuk siapa? Perang yang Anda lakukan untuk siapa? Dan uang yang dia pakai untuk perang itu kan pajak saya. Sedangkan Iran kayaknya rakyatnya, saya Rakyat. tidak takut mati pokoknya. Iya. Saya di belakang negara 100% gitu ya. Iya, itu karena di situ juga kekeliruannya Trump dengan Israel. Ketika Ali Khamenei meninggal satu keluarga, dia sudah merasa menang. Nah, ternyata kan enggak. Ternyata anaknya naik habis itu. Ternyata anaknya naik. Dan anaknya itu tahu berperang karena dia pernah memimpin perang melawan Irak. Dan dia belajar psikologi juga. Katanya warga Iran udah sering perang ya katanya. Oh iya, proksi-proksinya. Iya, udah sering. Kalau dilihat dari latar belakang, sejak sebelum Masehi, Hammurabi itu selalu menguasai situasi di sekitarnya. Dan itu adalah nenek moyang Iran. Orang Persia nggak pernah kalah katanya. Orang Persia nggak pernah kalah. Ketika Turki dengan menjadi penguasa dengan menguasai Iran tidak pernah dikuasai sebagaimana yang lain. Tapi kan slogannya Trump juga gitu sih. Apa tuh? Yang we're gonna Iran win. great again. Bukan. Oh bukan. Yang we're gonna win so much, you will get tired of winning. Oh. Iya kan? Kita bakal menang, terlalu banyak menang, lu bakal capek, kita menang terus gitu. Slogannya Trump tuh waktu kampanye dulu. Oh iya. Tapi kan, nah itu artinya apa? Yang terlihat kesombongannya kan. Nah, Emang gayanya begitu sih. Nah, kesombongannya kan di situ. jadi kalau misalnya perang ini berlanjut, kemungkinan besar Amerika yang akan capek dan cabut Iya. ke negaranya ya. Pasti akan ada usaha sebagaimana yang terjadi sebelumnya kan, ini yang kedua. Ketika yang pertama kan dia juga yang minta. Israel kan yang minta. Nah, di situ Iran makanya duta besarnya Iran di sini mengatakan kami tidak akan berunding lagi, soalnya ketika kita berunding justru kita diserang. Itu duta besar Iran di Indonesia yang mengatakan itu. Sangat sulit ya mengalahkan Iran ya, karena udahlah rakyatnya berber di belakang pemimpinnya gitu ya, nggak takut mati. Sama Kemampuan. Nah, ini ada istilah kemarin itu ada dan historis benar, penderitaan itu tidak dengan sendirinya merusak bahkan mendukung. Karena penderitaan di embargo sekian lama. Oh iya. Bayangkan berapa tahun tuh dari 79 sampai sekarang. Berapa puluh tahun di embargo. Sudah terbiasa menderita gitu ya. Menderita kan. Tapi pasarnya itu tetap hidup, pasar tradisionalnya. Iya kan, apalagi kan Iran kan negara pegunungan. Katanya lebih susah ditaklukkan negara pegunungan. Kenapa ya? Iya, itu yang menyebabkan ketika ada isu bahwa Trump akan membawa pasukan angkatan darat. Iran bilang datang aja. Iya. Dia nungguin dari atas gitu maksudnya. Si itunya menteri Berapa kali lipat kan luasnya Iran itu juga cukup luas. Dan tidak mudah untuk didatangi begitu saja. Jadi kalau mau misalnya lewat mana Amerika bawa? Kan harus lewat angkatan udara juga, lewat udara. Nah, masih di udara ketembak kan bisa rusak juga. Iya, benar. Tapi kalau ada yang bilang karena daerah pegunungan sangat susah untuk dikuasai, itu kenapa Memang itu salah satu yang menyebabkan orang berkata, ya kalau Trump menyuruh angkatan perang dengan darat, ya justru kemenangannya juga kecil. Kan bagaimanapun kondisi itu pasti dikuasai oleh Iran kan. Itu kan kampungnya. Oh, dia lebih kenal sama tanahnya kenal segala macam kan. Seluk-beluknya. Seluk-beluk wilayahnya kan dia tahu. Nah, datang orang lain mau menyerang dia lewat apa? Tapi strategi apa? Sebenarnya sesimpel ini sih ya. Maksudnya bisa kayak yang Rusia Ukraina itu yang pakai drone dibakar semua. Kalau datar. Kalau negaranya datar kan? Kan gunung-gunung juga hutan-hutan juga kan. Kayak dibakar kan ya lebih habis. sulit kalau tanahnya gini. Benar nggak, Bro? Memang tidak mudah. Dia bawa tank sebesar apapun, sekuat apapun, belum tentu juga bisa menang. Berapa ribu tank yang mau bawa ke sana? Dan lewat apa? Kalau hanya bawa 100 tank, nggak ada artinya. Dia baru bisa menang kalau dia bawa berapa ribu
tank. Tetapi persoalannya membawanya lewat apa dan pakai apa, kan itu. Ada satu cara lagi Prof sebenarnya. Pakai nuklir gimana Prof? Kalau pakai nuklir itu artinya dunia sudah hancur. Hancur semua ya. Iya, bukan hanya Amerika, bukan hanya Iran. Kita juga sudah mati semua. Jadi itulah alasan kenapa nuklir tidak dipakai sampai sekarang. Makanya kan ada perjanjian antara Pakistan dan India bahwa mereka tidak akan pakai nuklir dalam mereka berkelahi. Karena dia sadar kalau dia pakai nuklir semua habis. Yang lain akan ikut pakai nuklirnya juga? Iya, dengan sendirinya dong. Nah itu yang lucu, kenapa Iran dilarang, kenapa Korea Utara tidak dilarang punya nuklir? Iya. Kenapa Israel tidak dilarang? Kenapa yang seperti dulu Saddam dituduh itu juga kan nuklir juga kan? Iya. Padahal sebenarnya sederhana, ekonomi juga. Iya. Nah, ekonomi juga. Kenapa diserang? Sederhana. Saddam mengatakan minyak saya akan saya jual dengan harga tidak memakai dolar. Oh iya. Ya akhirnya diserang juga dan habis. Iya. Tapi kalau misalnya bicara soal perang ini, pasti banyak yang nanya gitu ya, bahwa ini dampaknya apa sih ke kita gitu. Apa dampak ekonomi ke Indonesia gara-gara perang Iran-Israel ini? Ya satu kan sudah minyak. Pasti kena. Ya. Belum lagi yang lain kan nanti untuk sampai ke Indonesia kan lewat macam-macam hal. Iya. Iya kan? Belum tentu mulus. Sekarang misalnya kalau Anda mau lewat beli minyak, itu kan bisa lewat Afrika. Berapa jauh? Kejauhan. Muternya jauh banget. Muternya kejauh banget. Kapal Pertamina masih nyangkut 2 kapal ya. Iya. Nah sekarang masih 2 kapal nyangkut kan. Iya. Iya. Bahkan di selat ini nyangkut di di selat. Kapal tanker Amerika 2 yang dihancurkan Iran, 1 Thailand, tanker Thailand hancur, Amerika 2. Jadi minyak udah pasti kedampak gitu ya? Pasti. Walaupun kan Pak Bahlil udah ngomong juga kan bahwa boleh aja. Boleh. Tidak akan Lalu, naik harganya. Si Ihsanuddin Ihsanuddin ngomong apa? Iya boleh aja katakan beli dari Amerika, tapi dolarnya dari mana? Iya. Itu Ihsanuddin loh, ekonom. Sekarang isu-isunya juga banyak. Sekarang beli minyak pakai renminbi ya, pakai yuan ya katanya ya. Iya. Oh iya ya? Iya. Dari mana itu belinya? Dari Cina? Sekarang Iran. semua terdampak sekarang. Nanti kan biasanya Singapura sekarang juga sudah mulai. Vietnam sekarang malah sudah membuat jatah. Filipina juga sudah buat jatah. Maksudnya bisa beli dari sana? Artinya bukan, karena mereka sudah kekurangan. Oh oke. Maka mereka rakyatnya disuruh. Oh dibatasi. Dibatasi. Yang Filipina Sudah mulai kemarin ya. dibatasi. Jam hari kerjanya dikurangin ya. Filipina sudah melakukan itu. Vietnam sudah melakukan itu, malah menaikkan harganya sekarang. Minyak. Nah kita nggak tahu. Kita taruhlah Bahlil benar bahwa kita akan sampai Lebaran akan aman. Yes. Tapi setelah Lebaran, persoalannya kan itu. Iya. Sebenarnya ada, kalau dari segi tertentu, ada hal tertentu yang menguntungkan Prabowo. Masih ada. Iya itu, dia berkawan erat dengan Raja Yordania. Siapa itu? Raja Yordania. Oh, Raja Yordania. Oke. Itu teman sejak masih sama-sama tentara. Oh gitu. Kan di Amerika kan ya. Makanya mereka berteman kan. Andai kata Prabowo bisa melakukan sesuatu bersama dengan itu, paling tidak wilayah Teluk mungkin akan ada yang berubah sesuatu. Tapi kesulitannya juga ada. Yordania juga sudah berteman dengan Amerika dan Israel kan. Semua negara Teluk ini kan sudah berkawan dengan Amerika. Udah ada pangkalan ini semua. Kesulitannya di situ, semua ada pangkalannya kan. Kan tadi minyak naik nih kayaknya. Terus apa lagi bro? Bahan pokok bisa terjadi juga kan. Oh iya benar sih. Dalam hal tertentu gandum karena Ukraina, lalu yang lainnya juga karena logistiknya naik juga kan jadi naik ya. Bisa aja. Bisa terjadi nanti kita tidak bisa bikin, para pedagang tidak bisa bikin kue. Wah. Karena harga banyak logistik. hal yang hilang kan, paling tidak harganya naik. Pantesan kemarin lele sama tempe tahu itu nggak meminyak Son. Iya benar. Tahu 2, tempe 2, lele 1. Ternyata ada kenaikan bentar lagi minyaknya. Buat 3 hari ya. Benar. Terus apa lagi Prof yang bakalan naik gitu, yang rakyat bakal terdampak itu, lah. Iya pasti. Jangan menyangka bahwa dengan minyak tidak ada itu tidak berdampak. Dampaknya besar.
Lah diangkut, yang truk-truk yang ngangkut itu kan petani hasil petani rakyat. Misalnya beras dari Jawa Tengah ke Jakarta, yang bawa siapa? Ya mobil. Mobil perlu minyak kan? Iya. Iya, kalau minyaknya naik, otomatis semuanya naik Semua harganya. naik. berdampak ya. Pasti. Iya, sepenting itu minyak berarti ya. Oh, sangat penting. 20 Itu hari baru satu umurnya. aspek, belum aspek lain. Jadi ini bakal berasa juga ya berarti ke kita sebagai rakyat-rakyat yang bahkan mungkin nggak ngikutin tentang perang ini. Iya. Ini bukan persoalan apakah hanya kita yang tahu dan yang menerima tahu akan dampaknya. Enggak. Seluruh rakyat kita akan kena, mulai dari kota sampai desa. Tapi ada yang memprediksi katanya subsidi terpaksa harus dilepas katanya. Nah, kalau Setuju nggak, Prof? subsidi harus dilepas, rakyat tambahannya dari mana? Kan persoalannya itu. Kalau pemerintah mengambil subsidinya dan digunakan untuk yang lain, pertanyaannya, rakyat yang sudah disubsidi makan apa? Makan MBG katanya. Itu kan buat anaknya doang. Orang tuanya nggak makan dong. Iya. Kan karena kan minyaknya makin naik harganya perang. Tapi malah kan Menteri Keuangannya bilang kalau masih di bawah 100 itu masih APBN kita masih aman. Nah, sekarang sudah 100 lebih, sudah 110. Nah, tapi saya belum dengar komentar dari Menteri Keuangan setelah ini naik. Tapi dia optimis bahwa kita tidak akan terlalu kena dampaknya. Iya. Tapi iya. ya sebagai anggota kabinet tentu saja dia harus berbicara seperti itu. Betul. Makanya dia udah mempersiapkan untuk diet dulu kan. Benar. Turun 9 kilo. Turun 9 kilo. Iya. Iya. Ya, kita sih pasti doakan yang terbaik ya maksudnya. Iya. Cuman kan nggak ada salahnya siap-siap gitu ya. Oh iya, saya kira kita harus siap. Dan Pak Prabowo kan sudah ngomong juga di hari ulang tahunnya Danantara yang pertama. Oh gitu. Dia malah mengatakan kita harus siap menghadapi, kita negara kuat, kita negara kaya dan segala macam, biasa ulangannya itu. Lalu kemudian dia katakan nanti dalam beberapa waktu yang akan datang saya akan mengeluarkan taklimat. Saya tidak tahu apa maksudnya. Taklimat. Taklimat. Taklimat itu sebuah pernyataan. Oh, oke. Oke. Sebuah pernyataan. Tapi kapan tidak tahu dan apa bunyinya belum tahu. Oh. Dia mengatakan itu kalau tidak salah dalam ikut memperingati Danantara. Oh, Dia muji-muji Danantara berhasil. Sampai yang 300% itu ya. 300% itu. ROA-nya 300%. Iya. Indonesia punya sovereign wealth fund. 300%. Lalu yang ngomong lagi jangan main-main, jangan bohongi saya. Oh, iya benar. Iya kan? Iya kan? Dia Laporan ngomong, palsu. Iya kan? Jangan buat laporan palsu dan sebagainya. Tapi ya kasihannya apa? Pada saat yang bersamaan bupatinya berapa orang ketangkap dalam 1 minggu ini? Kan Bupati Pekalongan ketangkap, Bupati di Bengkulu ketangkap, mantan Menteri Agama ketangkap. Jadi sebenarnya dalam batas tertentu teriakan Prabowo itu nggak didengar oleh para pejabat. Iya kan buktinya kan ya. Bahkan salah seorang dari anak buahnya Bupati Pati itu kan orang Gerindra. Oh iya. Masa komandannya sudah bicara jangan korupsi malah dia korupsi. Tapi kalau seandainya taklimat atau pernyataan yang keluar dari mulut Prabowo adalah Indonesia siaga 1, ini seandainya aja kita ngomong hypothetical, apa dampaknya kepada rakyat Indonesia seandainya itu terjadi? Tidak ada bagi rakyat yang kalau dari sisi keamanan kan letaknya pada tentara dan polisi. Kalau rakyat biasa kan apa hubungannya? Apa yang akan kita lihat misalnya? Apakah lebih banyak tentara di jalan misalnya atau apa? Saya kira itu malah menakut-nakuti. Jadi ya ada teknik tertentu, strategi tertentu dari mereka kalau itu kita kena dampaknya. Tapi kita tunggu kalau benar pimpinan angkatan perang revolusionernya Iran benar, dia mengatakan kami sanggup melakukan perang panjang sampai 6 bulan. Kalau ini perang ini berlanjut selama itu, memang dampaknya akan besar. Bukan hanya kita, tapi seluruh dunia. Tapi sebenarnya resmi bisa dibilang kalau Perang Dunia 3 itu
pas kapan sih Prof? Misalnya pas Eropa turun misalkan. Saya kira tidak akan. Saya kira kecil kemungkinannya untuk Perang Dunia Ketiga kalau Kecil ya? ini, karena ternyata yang diharapkan membantu langsung Iran itu kan dua, Cina sama Rusia. Tapi ternyata ini mereka membantunya dari belakang, tidak secara terbuka kan. Beda dengan Amerika dan Israel. Nah, tetapi walaupun begitu, walaupun bantuan secara tersembunyi-sembunyi, tapi toh tetap memperkuat Iran dengan bantuan semacam itu. Betul. Jadi apapun juga, tapi kalau orang mengatakan bahwa mau Perang Dunia Kedua, Ketiga, lalu kemudian menggunakan nuklir, saya kira terlalu kecil. Dan ya kalau mau pakai perang nuklir, ya katakan Tuhan sudah mengatakan bahwa sudah kiamat. Nggak ada yang memaksa ke berapa jauh sebuah nuklir yang ditembakkan, misalnya taruhlah Amerika menembak Iran, jangan menyangka bahwa yang kena hanya Iran, tapi semua akan kena, mungkin termasuk Amerika. Dampaknya dampak dari nuklir itu dari ya. nuklir itu. Maka dari itu nggak mungkin. Menurut saya terlalu kecil. Dan kalau itu dilakukan kebodohan manusia, tapi itu sudah kehendak Tuhan bahwa dunia ini sudah harus kiamat. Begitu lihat berita nuklir ditembakkan, langsung saya bertobat. Gitu harus nggak ada waktu lagi. Iya penting tuh ya. Jadi buat Anda bertobatlah Anda. Tapi kalau misalnya di Indonesia, balik lagi tadi sedikit ya. Misalnya ada siaga 1 itu kan, ada yang bilang kalau misalnya siaga 1 berarti kayak bensin misalnya diutamakan untuk kendaraan pemerintah dulu, sehingga yang di pasaran semakin sedikit. Memang begitu. Artinya kalau ada keadaan yang mengharuskan bahwa tentara harus melakukan sesuatu demi keamanan, maka memang diberikan kepada dia semua. Minyak diberikan ke dia. Jadi kalau terjadi sesuatu kan kendaraannya bisa langsung jalan. Iya kan? Nah, artinya apa? Untuk masyarakat dikurangi untuk kepentingan keamanannya dia sendiri. Dalam arti kata memberikan kepada tentara. Tapi keterangan yang diberikan oleh Menteri Pertahanan tidak sampai segitu. Jadi ini hanya sekedar semacam kewaspadaan aja. Betul. Jadi itu kenyataan. Pernyataan dari Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin. Karena ya mungkin banyak orang yang belum paham gitu ya kalau perang itu setidak enak itu gitu. Ya kan? Benar. Tapi banyak orang nggak sadar kalau negara lain tuh lagi perang juga, Prof. Ya kan, kayak Ethiopia sama Eritrea. Iya kalau Rusia, Ukraina. Kalau Afrika itu nggak pernah berhenti berperang antara suku. Nggak pernah berhenti berperang. Nggak pernah. Kongo juga kemarin perang Kongo internal sih. Sampai sekarang kan PBB masih duduki Kongo untuk kepentingan itu. Tapi orang petugas PBB-nya juga menurut keterangan yang saya pernah peroleh dari seorang kolonel yang pernah bertugas, bukan kolonel angkatan kita. Iya. Pernah bertugas ke sana. Dia katakan aneh itu orang-orang PBB. Malah untuk jatah makannya saja rakyat Kongo itu dibatasi oleh mereka. Dan mereka tidak boleh menggali tanah. Saya nggak tahu benar. Kalau itu terjadi aneh benar. Mereka kan kayak tambang kobalt itu ya. Iya. Koltan juga. Kobalt. Kongo itu kaya, Pak. Nomor 2 ya di dunia penghasil kobalt. Kobalt buat baterai ya. Tetapi celakanya ketika kita kaya maka kita akan menderita. Kan faktanya gitu. Kutukan negara kaya ya. Iya, artinya kita ini dijajah sekian ratus tahun karena kita dijajah. Anda tahu bahwa kapitalisme Eropa itu berkembang menjadi seperti sekarang adalah sebagian besar diambil dari kekayaan kita. Belanda pernah menjadi negara terkaya di Eropa itu karena menjajah kita. Itu jelas dalam bukunya Yudi Latif yang terakhir. Dan memang Eropa Barat itu negara-negara akhirnya menjadi kaya karena sikap imperialistis mereka yang memeras wilayah negara lain, terutama di Asia dan Afrika. Perancis ya paling sering Afrika ya. Afrika ya. Iya, Kongo tuh kan masalah sama Rwanda kan sebenarnya. Iya. Aljazair kaya minyak kan, Perancis yang jajah. Inggris berapa banyak? Malah Inggris kan bangga
bahwa wilayahnya tidak pernah, matahari tidak pernah terbenam. Iya. Tapi kenapa ya kayak gitu ya, Prof? Kalau negara yang kaya tuh, Ya karena memang semua orang cari kekayaan kan. Kan Amerika mengambil negara Teluk itu demi kepentingan minyak yang saya katakan tadi, yang diajarkan Mufti Ali ke saya. tapi maksudnya negara yang kaya akan sumber daya tuh biasanya nggak sebagus negara yang ini. Iya, gitu. bagaimana mau bagus yang cuma diperas. Oh. Iya kan? Bagaimana kita mau bagus kalau kita cuma diperas kok? Enggak deh. Anda tahu, Belanda, salah seorang gubernur jenderalnya Belanda itu mengatakan begini, kita terlalu cepat memberikan pendidikan kepada Indonesia. Wah. Karena apa? Pergerakan nasional itu dipimpin oleh orang-orang terdidik, tercerahkan. Hatta, Soekarno, Syahrir. Itu kan orang terdidik semua. Iya. Dan itulah yang memulai kita harus melawan. Karena kita sudah menderita sekian lama. Ya dimulai dari Stovia, kemudian berkembang seterusnya. Dan anak-anak muda juga berkembang. Maka lahirlah apa yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda kan. Kan sumbernya dari situ. Kalau tidak ada orang terdidik, belum tentu kita duduk di sini bisa bercerita. Iya. Tapi kenapa makin kesini makin banyak perang bermunculan ya, Prof? Afghanistan, Pakistan juga. Iya, itu kan karena kalau itu historisnya sejak dari dulu memang mereka karena masing-masing sukunya, masing-masing kekuasaan wilayah. Jadi selalu terjadi persoalan perebutan wilayah itu. Oh, negara tetangga soalnya ya. Iya, negara tetangga dan juga ya karena ekonomi juga. Oh iya, lagi-lagi duit. Dunia ini kan hancur-hancuran karena orang Iya deh. menyalahgunakan cara untuk mencari uang. Nah, Iya kan? iya. Imperialis itu kan pencari uang. Iya. Nah, dia nyiksa kita kan. Betul. Dari imperialisme mulainya, imperialisme kan cuma cari ekonomi. Berkembang kemudian menjadi kolonialis. Kolonialis dalam arti kata menguasai wilayah itu. Koloni. Kenapa di koloni? Karena kaya. Makanya kita di awalnya kan kita cuma diambilin kerajaan ini, diambil kekayaannya kerajaan ini dan sebagainya. Tapi dalam perkembangannya kemudian, wah ini kalau ada orang lain masuk, kalau gitu di koloni aja. Nah, dikuasailah. Dari imperialis menjadi kolonialisme. Ujung-ujungnya dijajah ya kayak gitu. Dijajah. Tapi kan saya pernah dengar, Prof, katanya peralihan Indonesia dari Republik Indonesia Serikat jadi NKRI itu nggak sesuai dengan UUDS 1950 karena harusnya melakukan plebiscit katanya. Enggak. Gimana pendapat Prof? Ini persoalannya kan begini. Belanda selalu berhadapan dengan kita persoalan Irian. Nah, salah satu faktor mengapa persoalan itu terjadi adalah karena Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Oke. Karena dalam KMB kan bunyinya memang kedaulatan kita sudah diakui secara penuh dan tidak boleh diganggu-gugat. Cuma ada dua hal yang dirusak oleh perjanjian itu. Oke. Yang pertama adalah Irian Barat akan dibicarakan setahun kemudian. Maksudnya dari tanggal 27 Desember sampai 27 Desember 49 dan Desember 50. Baru setelah tahun 50 baru boleh dibicarakan, tapi Belanda selalu menghindar. Nggak mau ngasih ya. Nggak mau. Lalu kemudian yang kedua, kita dipaksa walaupun Pak Hatta ada menyerang dan sebagainya, tapi bentuk negara kita kan negara federal. Tapi Hatta yakin bahwa ini hanya waktunya sebentar. Begitu kita merdeka, kita pasti akan kembali negara kesatuan. Dan ternyata iya kan, negara federal itu kan hanya sekitar 8 bulan. Tahun 50 kita kembali. Maka Belanda marah-marah kan. Mungkin itu salah satunya juga ya, kenapa Indonesia tuh nggak jadi negara persemakmuran sama Belanda ya? Iya, salah satu faktornya mengapa kita tidak bisa berkembang ya karena persoalan Papua Irian Barat. Irian Barat ya nomor satu ya. Dan bentuk negara. Tapi kenapa Belanda marah sekali ketika kita menghapuskan negara federal itu. Tapi Bung Karno melakukan itu dan disepakati oleh yang lain ya karena Belanda tidak mau membicarakan persoalan Irian Barat. Tapi kenapa orang Belanda di sini kok dikit banget, nggak ada yang tersisa? Iya, setelah kan semua perusahaannya dihabisi ketika persoalan Irian Barat itu. Dinasionaliskan nih. Ini fenomena Black Sinterklaas itu ya?
Jadi dinasionaliskan perusahaannya, terus habis itu diusir orang-orang Belanda. Semua diusir. Ada orang Belandanya sendiri yang pergi. Kecuali yang di Depok tapi. Yang di Depok Belanda masih ada. Depok. Masih ada loh Prof, tapi saya datang nggak berapa lama lalu ke situ. Iya bisa aja. Iya. Tapi Indonesia katanya punya asal usul nama ya Dok. Dari mana sih asal usul nama Indonesia itu? Nama Indonesia itu Ki Hajar Dewantoro CS, dan kita punya mahasiswa-mahasiswa sudah di sana kan. Lalu kemudian mereka tentu membaca, dan Ki Hajar membentuk sebuah semacam lembaga pers gitu. Lalu dia baca, memang ada beberapa hasil penelitian tentang wilayah Asia Tenggara dan Malaya. Kan Malaya dijajah Inggris, ya kan. Lalu Filipina juga, Spanyol, dan kemudian Amerika. Lalu kemudian ya semua ini. Nah, ada di antara mereka, anggota-anggotanya yang bertugas itu melakukan penelitian. Logan dari Malaysia, Inggris, melakukan, dia pakai kata Indonesia juga. Tapi yang dipakai hasil penelitian dari seorang Jerman, peneliti antropologi, Bastian. Ini kemudian yang lalu kemudian Ki Hajar CS mengekspos, kemudian diterima oleh pemimpin pergerakan. Diberi namalah Indonesia. Maka terjadilah, dan yang pertama menggunakan secara partai itu Soekarno kan di sini. Menggunakan PNI, Partai Nasional Indonesia. Di Belanda sendiri juga sudah digunakan kata Indonesia itu kan, oleh Perhimpunan Indonesia. Artinya apa ya Indonesia itu? Wilayah yang ada di sekitar India itu. Wilayah India nih. Asia Tenggara, wilayah India. Kan lucu kalau gini. Kalau kita namakan negara kita setelah kita merdeka Republik Hindia Belanda. Kata Belanda kan tetap ada di belakangnya. Sedangkan kalau kita pakai kata Indonesia kan tidak ada. Nggak ada Belandanya ya? Tidak ada Belanda, tidak ada kaitan dengan Belanda. Itulah Son. Makanya di Indonesia udah nggak ada Belanda lagi. Terakhir Belanda yang kabur itu perusahaan Shell kalau nggak salah. Udah diambil alih oleh Citadel kan terakhir kan. Sama pelatih timnas. Oke, terima kasih banyak Prof udah datang ke Richard and Son. Thank you so much. Ini banyak sekali pencerahan hari ini yang saya dapat dan Son dapat gitu ya. Mudah-mudahan penonton juga dapat. Tulis di komen kira-kira pendapat kalian gimana tentang episode yang khusus dengan sejarah ini ya kan. Apa kalian suka gitu, dan buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir langsung aja komen di bawah karena itu udah respect first. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, terima kasih banyak sekali lagi Prof udah datang ke sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.